Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ibu Dini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian globalisasi, faktor-faktor globalisasi, dan juga ciri-ciri globalisasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dampak dari adanya globalisasi serta upaya menghadapi globalisasi. Nah, baik, langsung saja. Nah, yang pertama ada dampak globalisasi. Nah, kita tahu globalisasi itu memiliki banyak manfaat dan pengaruh yang besar bagi masyarakat di seluruh dunia. Nah, namun di sisi lain globalisasi itu juga memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Nah, itu baik ke dampak positif dan juga dampak negatif. Langsung saja, untuk dampak positif dari adanya globalisasi seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sudah bukan hal yang asing lagi kita mengenal teknologi di zaman sekarang. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari perkembangan dari globalisasi. Dengan adanya internet, dengan adanya alat-alat canggih, itu menjadikan manusia semakin berkembang. Seperti itu. Nah, yang kedua ada meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu teknologi dan juga alat komunikasi, alat transportasi, ini menjadikan kehidupan manusia itu lebih praktis dan mudah. Misalnya sekarang kita mau pergi ke suatu antara pulau, kita tinggal naik pesawat. Kalau zaman dulu kita hanya ada alat transportasi berupa kapal misalnya. Nah, kalau sekarang kita sudah menggunakan pesawat. Nah, yang ketiga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya kemudahan transportasi, nah itu menjadikan masyarakat itu untuk misalnya untuk berkembang, untuk mengembangkan diri itu jauh lebih mudah seperti itu. Yang keempat ada komunikasi semakin cepat dan mudah. Kita tahu sebelum kita mengenal globalisasi pada zaman dahulu, untuk bertemu dengan teman kita, untuk sekedar menanyakan kabar, kita harus bertemu langsung. Tidak hanya bertemu langsung, misalnya kita kalau tidak bisa bertemu langsung, kita harus mengirimkan surat. Nah, itu pun mengirim surat itu juga membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah berkembangnya dunia pariwisata. Nah, kita tahu di Indonesia itu sangat banyak pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, dulu sebelum adanya globalisasi, sebelum berkembangnya iptek, sebelum ada internet, kita hanya tahu pariwisata itu di daerah kita saja. Nah, namun setelah adanya globalisasi, semua pariwisata itu di-share di internet, dikembangkan atau dipublikasikan di media sosial dan lain-lain. Kita menjadi tahu betapa banyaknya pariwisata yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri kita bisa mengetahui perkembangan dari dunia pariwisata tersebut. Nah, yang terakhir adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, dengan adanya globalisasi ini sudah ada internet, kita sangat mudah untuk berkomunikasi, kita sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Misalnya ada berita dari Jepang mengalami banjir atau apa, nah itu kita tidak perlu datang ke Jepang, kita bisa melihat melalui internet atau mungkin melalui sosial media atau melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan dampak-dampak positif dengan adanya globalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi. Nah, yang pertama itu ada westernisasi. Jadi westernisasi itu adalah suatu tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme, atau dengan kata lain dia menirukan gaya hidup orang barat atau gaya hidup kebarat-baratan. Misalnya cara berpakaiannya, mereka juga menirukan gaya hidupnya orang barat. Misalnya kalau setiap malam mereka itu datang ke klub, terus melakukan clubbing dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan westernisasi. Yang kedua adalah demoralisasi. Nah, itu merupakan perilaku menyimpang nilai dan norma. Contohnya meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Misalnya ada penipuan secara online atau mungkin kejahatan atau mungkin
hacker. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari demoralisasi. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, itu juga merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, yaitu perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya di bidang sosial maupun ekonominya. Nah, yang selanjutnya adalah kriminalitas. Ini adalah tindakan yang melanggar norma hukum. Biasanya itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini juga merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi, yaitu pencemaran ini berupa pencemaran udara, pencemaran tanah maupun pencemaran air. Dan yang terakhir adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini juga merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi. Nah, dalam hal ini itu berupa tawuran, terus penyalahgunaan narkoba, nah bahkan pergaulan bebas. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Jadi ada 5 upaya dalam menghadapi era globalisasi ini. Ada di bidang upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, terus komunikasi, dan juga transportasi. Nah, yang pertama, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, menyukai dan menggunakan produk Indonesia. Yang ketiga adalah mematenkan dan mempublikasikan budaya di Indonesia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas masyarakat. Jadi kita harus meningkatkan keimanan kita, meneguhkan iman kita. Bagaimana kita harus benar-benar mencintai budaya kita agar budaya kita tidak hilang dengan adanya globalisasi tersebut. Yang kedua adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia di bidang iptek. Yang ketiga, selalu berorientasi pada masa depan. Jadi kita selalu berpikir bagaimana cara mengembangkan teknologi, bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan agar kita tidak ketinggalan di zaman globalisasi ini. Dan yang keempat, meningkatkan penguasaan teknologi modern di segala aspek. Yang selanjutnya adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Nah, itu ada 4. Yang pertama, menyiapkan sumber daya alam dengan baik untuk menghadapi persaingan globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standar bagi perusahaan dan lembaga ekonomi. Yang ketiga, menghilangkan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, mendorong pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya. Jadi usahanya meskipun hanya di bidang lokal, itu tidak hanya dikembangkan di Indonesia saja. Kalau bisa kita kembangkan menjadi semakin berkembang, kita kenalkan ke produk-produk kita ke luar negeri agar orang-orang itu mengetahui bagaimana perekonomian yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, memilih alat komunikasi yang tepat sesuai fungsi dan kebutuhan kita. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan dan tidak menyalahgunakannya. Ya, misalnya kita sudah mengenal internet. Nah, kita tidak menyalahgunakan adanya internet dan memilih informasi yang tepat dan bijaksana agar tidak terpengaruh oleh informasi yang salah. Yang selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Ini ada 3. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Jadi kita tahu di Indonesia masih banyak sekali transportasi lokal seperti delman, becak. Nah, itu seharusnya masih kita pertahankan agar tidak tergerus oleh zaman atau tidak tersingkirkan oleh adanya era globalisasi ini. Itu tadi penjelasan tentang dampak globalisasi dan juga upaya menghadapi globalisasi. Semoga apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.